Yesus datang, gitu. Yesus datang itu diutus oleh Bapaknya untuk apa? Untuk memberitakan kabar baik. Dan kabar baik mengenai apa? Oke, Kerajaan Allah. mengenai kerajaan Allah, gitu. Itu ya, sederhana. Jadi Yesus datang diutus oleh Bapa untuk apa? Untuk membawa kabar baik mengenai kerajaan Allah. Keselamatan itu di dalamnya satu-satu banyak hal. Penebusan gitu. Kemuliaan gitu. Keselamatan, pengudusan, ya. Tetapi yang utama adalah dia membawa kerajaan Allah datang ke sini. Saya ingin menggambarkan frame-nya dulu, Saudara. Karena sebelumnya nih ya, sebelumnya dunia itu bukan sebelumnya, Saudara. Sebelum kerajaan Allah ini dibawa oleh Kristus datang ke dunia ini, itu yang ada di dunia ini itu adalah kan gini, Saudara. Ini Allah menciptakan uh, semesta ini gitu ya. Dan kemudian manusia itu pula berawal dari apa? Dari Taman Eden, dari Taman Firdaus, gitu. Dari Taman Eden. Itu adalah sungguh amat baik, gitu. Itu Allah dan manusia, dan di situ tidak ada yang jahat, saudara, gitu. Sampai si bintang fajar itu seorang malaikat, jadi seorang malaikat yang kemudian tidak taat kepada Allah, gitu. Nah, dia diusir dari surga. Dia diusir dari surga dan dilemparkan ke bumi. Diusir dari surga, dilemparkan ke bumi. Dan itu terjadi sebelum manusia diciptakan. Makanya pada saat manusia diciptakan itu, iblis sudah ada. Si ular tua. Gitu. Jadi, uh, ketika manusia diuji dan kemudian dia tidak lolos dengan ujian itu, maka konsekuensinya adalah apa? Ya, hukuman. Gitu. Dan hukuman itu adalah apa? Kutukan. Oke? Hukuman itu adalah kutukan. Karena karena dunia dan isinya itu terkutuk dan iblis itu sudah diusir dari surga dan dilempar ke bumi, dilemparnya ke bumi. Harusnya dilemparnya ke neraka kan. Jadi dia usir dari surga dan kemudian dilempar ke bumi. Nah, dia ada di sini. Dia ada di dunia ini. Dia ada di dunia yang sudah jatuh ke dalam kutukan itu. Akhirnya dialah yang menjadi penguasa. Jadi akhirnya iblis ini yang menjadi penguasa. Namanya kerajaan angkasa. Gitu. Kerajaan angkasa. Mari kita baca dulu ya ayatnya gitu. Saya mau menggiring saudara pelan-pelan gitu. Supaya kita tuh bisa menghadapi kehidupan ini. Ada realitasnya gitu. Efesus 2 ayat 2. Silakan. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi kelihatan ya. Jadi ada kerajaan angkasa. Kerajaan angkasa itu apa ya? Oh, berisi roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Dan itu adalah jalan dunia rupanya. Itulah jalan dunia. Jadi dunia berserta dengan orang-orangnya itu ada di dalam kerajaan angkasa. Gitu. Ya. Nah, Kristus diutus, Yesus diutus oleh Bapa. Ya. Jadi yang diutus itu Yesus, bukan Kristus. Ya. Coba perhatiin kata-kata saya ya. Yang diutus oleh Bapa itu Yesus, bukan Kristus. Karena setelah diurapi baru kemudian namanya Kristus kan gitu, ya.
Jadi ketika Yesus mengutus Bapa, dia itu diutus untuk memberitakan kabar baik. Kenapa? Karena manusia ini ada di dalam belenggu oleh apa? Penguasa kerajaan angkasa. Sebenarnya saudara, uh, sebaiknya itu bisa gambar gitu. Lebih gampang kan daripada tulis gitu, nanti bacanya. Kalau saudara gambar gitu, oh dulu Eden, terus dia jatuh, gitu kan? Ya, manusia tidak taat. Kemudian Eden ini plus manusianya jatuh ke dalam apa? Ke dalam kerajaan angkasa. Dan ada penguasanya, namanya penguasanya ini namanya iblis. Gitu. Iblis ini apa sendiri? Oh, rupanya enggak. Dia menarik sepertiga malaikat yang ada di surga. Ini iblis ini, akhirnya dia ngangkat itu, dia membuat pemerintahan. Dan pemerintahannya itu ada 3 strukturnya. Pertama dia bolos. Ular tua, iblis. Iblis dia bolos. Ular tua, itu satu pribadi. Naga besar, itu satu pribadi. Satu pribadi. Nah, dia buat di bawahnya dia namanya antikris. Di bawahnya namanya antikris. Ini disebut binatang yang keluar dari dalam laut di Wahyu pasal 16, 17, 18 ya. Nanti saudara baca. Saya lupa di bagian mananya. Ya. Terus yang ketiga itu ada nabi-nabi palsu. Jadi ketika penguasa kerajaan angkasa ini terbentuk nih 3. Ini masketir. Iblis, ular tua, naga besar, kemudian antikris, kemudian nabi palsu. Ini 3 bekerja bersama-sama untuk apa? Menggerakkan yang namanya Babel besar tadi. Gitu, Babel besar. Babel ya, Babel, Babel besar itu. Tuh, di dunia ini. Gitu. Nanti kita akan cerita ada satu daripada 3 ini yang kemudian diikat. Ingat, ya. Nantikan ceritanya ya. Dari 3 ini ada satu yang diikat. Ada satu yang diikat. Tapi kita mulai dengan itu dulu ya, gitu. Jadi ini terjadi nih. Manusia terbelenggu di dalam kerajaan angkasa itu. Gitu. Itulah kerajaan kegelapan itu. Gitu. Ya, terbelenggu. Nah, orang yang terbelenggu di sini ketika kerajaan Allah itu datang, gitu ya. Maka mereka ini dilepaskan dari belenggu. Saya ulang ya. Ketika kerajaan Allah itu datang, maka orang-orang yang ada di dalam kerajaan angkasa ini, yaitu kerajaan kegelapan, itu dilepaskan dari belenggu. Nah, siapa yang dilepaskan dari belenggu? Kan gitu, siapa yang dilepaskan dari belenggu? Karena kerajaan Allah ini datang, atau Injil kerajaan Allah ini datang untuk seluruh dunia. Gitu. Untuk seluruh dunia. Tetapi ketika orang percaya, maka orang yang percaya ini dimeterai dengan Roh Kudus, ya, dimeterai dengan Roh Kudus, maka kerajaan Allah itu datang kepada mereka. Kerajaan Allah itu datang kepada mereka. Kerajaan Allah itu ada di tengah-tengah kamu, gitu. Nah, saudara udah bisa ikutin ya. Jadi sebelum ada kerajaan Allah, yaitu kabar baik yang disampaikan oleh Yesus, sebelumnya memang ada kerajaan. Gitu. Sebelumnya ada kerajaan. Makanya di Kolose 1 ayat 13 dikatakan apa? Ia melepaskan kita dari apa? Dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya. Gitu. Jadi ia ini Bapa melepaskan kita. Gitu. Ia ini Bapa melepaskan kita. Nah, saat itulah kerajaan Allah itu datang kepadamu, katanya. Gitu, ya. Nah, kapan ini terjadi? Kapan itu terjadi? Yaitu ketika seorang insan manusia itu dikaruniai oleh Bapa yang mengutus Yesus ini membawa kerajaan Bapa ke dunia ini. Jadi ingat ya, kerajaan Allah itu kerajaan Bapa atau kerajaan sorga atau kerajaan Allah itu kerajaan sorga atau kerajaan Bapa. Itu sama.
Itu sama. Sudah pernah dijelaskan di sini ya. Kenapa memakai kerajaan Allah? Kenapa di Injil Matius pakai kerajaan sorga? Kan udah tahu ya alasannya kenapa. Mengenai orang Yahudi kan, gitu ya. Jadi Matius itu kan orang Yahudi. Nah, jadi teman-teman, uh, Bapa mengutus Yesus untuk membawa kabar baik mengenai kerajaan Allah. Itu kerajaannya Bapa. Gitu. Nah, kapan orang dipindahkan dari kerajaan yang sebelumnya, yaitu kegelapan, yaitu kerajaan angkasa, untuk kemudian masuk ke dalam kerajaan Bapa ini? Kapan? Kapan? Nah, itu terjadi ketika apa? Ketika Bapa sendiri mengaruniakan. Mengaruniakan. Itulah kasih karunia kepada orang ini. Atau dengan kata lain, ketika Bapa itu menarik orang itu, ya, tulis itu Yohanes 6 ayat 44 dan 65, ya. Gitu. Menarik orang itu datang ke dalam kerajaan Bapa ini. Gitu. Makanya nih ya, di dalam Injil, ketiga Injil itu dicatat bahwa ketika aku mengusir setan, ya, mengusir setan daripadamu, maka kerajaan Allah itu telah ada di antara kamu. Gitu. Artinya apa? Ketika penguasa kegelapan itu dilepaskan darimu, daripadamu, maka kerajaan Allah itu telah datang kepadamu. Itu secara di dalam roh itu yang terjadi. Di dalam roh itu yang terjadi. Jadi saudara dan saya dipindahkan, atau istilahnya apa? Dilepaskan. Ya. Kolose 1 ayat 13 berkata dilepaskan. Itu, ya, dilepaskan. Nah, mereka ini masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah ini atau kerajaan Bapa ini, Bapa ya, menjadikan Yesus menjadi apa? Tuan dan raja. Tuhan dan raja di dalam kerajaan ini. Yesuslah yang menjadi Tuhan dan raja di dalam kerajaan ini. Maka dikatakan ini adalah kerajaan anaknya. Maka dikatakan ini adalah kerajaan anaknya. Ya. Saudara, ini kerajaan ini. Sekarang kerajaannya Bapa ini yang menjadi raja itu adalah Yesus di sini. Yesus yang menjadi raja. Sampai kapan? Sampai kapan? Nah, coba kita buka ayatnya ya. Saudara ikutin ceritanya ya. Oh, kerajaan Allah itu, kerajaannya Bapa itu ini saudara ikuti, ini sederhana sekali ya. Dulu Yod He Vav He, ya, Yehova, ya, Elohim, Allah, ya, itu menciptakan apa yang dia mau, kan gitu, termasuk manusia. Jadilah Eden itu. Itu sungguh amat baik, gitu. Itu langit yang pertama dan bumi yang pertama. Tapi kemudian manusia tidak taat, gitu. Ketidaktaatan manusia itu membuat manusia kena kutuk, dan juga tanah dan bumi itu mendapat kutuk. Manusia jatuh dalam dosa tidak dengan sendirinya, tapi apa? Memang ada malaikat yang telah telah diusir dari surga, gitu ya, dan dilemparkan ke bumi. Itu yang membuat kejadian itu terjadi, gitu. Dia mencobai manusia dan manusia jatuh dalam ketidaktaatan. Manusia diusir keluar dari Taman Eden itu. Diusir keluar. Apakah Eden itu masih ada ya di bumi ini? Udah nggak ada. Gitu. Udah tidak ada. Karena itu menjadi gambaran apa? Itu menjadi gambaran bahwa di sanalah Allah itu berdiam bersama manusia sebenarnya. Di mana Allah bisa menghampiri manusia sebenarnya. Gitu. Ini nanti kita jelasin berbeda ya. Saya hanya mau mempersingkat, membuat sederhana mengenai kerajaan itu. Kerajaan itu kan ada penguasanya, namanya raja. Sehingga setelah itu dunia ini ada di bawah yang namanya kerajaan angkasa. Tahu nggak saudara angkasa itu definisinya apa? Angkasa itu di bawah atmosfer. Sampai 0 kilometer sampai jarak 600 kilometer di atas
permukaan bumi. Makanya disebut langit pertama dan bumi pertama, Ouranos gitu, lapis pertama. Nanti ada langit kedua, langit kedua. Terus ada langit ketiga. Kalau saudara cari dalam Alkitabmu, Paulus pernah dibawa naik ke tingkat ketiga dari langit. Gitu. Tingkat ketiga dari langit. Nah ini pertama. Nah iblis, malaikat sang bintang fajar itu dulu kan ada di tingkat ketiga langit. Dia dilemparkan dari situ ke bumi, ke tingkat yang pertama. Di sini akhirnya terbentuklah kerajaan angkasa di sini. Gitu. Kegelapan. Kan? Nih, kegelapan. Nah, ketika Bapa mengutus Yesus untuk membawa kabar baik, Injil kerajaan Allah itu, kerajaan Bapa itu ke sini, ke dunia ini, ke langit pertama dan bumi yang pertama. Di mana manusia yang jatuh ke dalam dosa itu tadi berada. Kita semua ini. Gitu. Disebut tadi ke orang-orang durhaka, kan? Efesus 2 ayat 2 ya. Ke orang-orang durhaka. Nah, ketika kerajaan Allah itu datang, maka siapa yang pindah dari kerajaan angkasa ke kerajaan atau kegelapan ke dalam kerajaan Bapa atau kerajaan Allah? Siapa? Ya, mereka yang dikaruniai oleh Bapa. Makanya namanya kasih karunia. Pemberian Allah. Oke? Pemberian Allah itu maksudnya apa sih? Bapa yang mengaruniakan, Bapa yang menarik kita datang kepadanya. Itulah yang maksud pemberian Allah. Jadi Efesus 2 ayat berapa tuh? Ayat 8 itu penjelasannya ada di Yohanes 6 ayat 44 dan 65. Itu maksudnya pemberian Allah, bukan hasil usahamu. Saudara bisa nyambung tuh ya, nyambung ya. Jadi kita ini benar-benar sudah ditebus, sorry. Kita ini sudah dilepaskan dari kerajaan angkasa, yaitu kerajaan kegelapan, ke dalam kerajaan Bapa, kerajaan Bapa atau kerajaan Allah. Nanti saya jelaskan sepintas mengenai kenapa disebut kerajaan anaknya. Saudara harus pingin tahu kenapa ini kerajaan anaknya, padahal ini yang datang kerajaan anaknya datang bawa kerajaan Bapa, kerajaan Allah. Kenapa disebut kerajaan anaknya ya? Gitu. Menarik di situ nanti. Di situ menarik. Nah, tapi ini dulu, karena ini kan membuat kita memiliki pemahaman yang bagus dan benar dan kuat dan teguh. Dan ini jadi saudara bisa memaknai, oh yang namanya identitas baru itu luar biasa ya. Iyalah. Kalau enggak, saudara ada di dalam Efesus 2 ayat 2 tadi bilang apa? Orang-orang durhaka. Orang-orang durhaka. Kamu juga dulu katanya termasuk di antara mereka. Bahkan Paulus bilang kami. Gitu. Gitu. Karena apa? Karena saudara tidak diberi karunia. Paulus pakai kata mata hati yang terang. Enggak dikasih untuk bisa melihat untuk bisa melihat pengharapan apa yang ada di dalam panggilannya. Enggak bisa lihat. Nikodemus enggak bisa lihat pada awalnya. Pemimpin muda yang kaya itu tidak bisa melihat selama-lamanya. Iya kan? Banyak orang Farisi dan ahli Taurat, orang Saduki yang tidak bisa melihat selama-lamanya mengenai apa karunia itu, mengenai kasih karunia itu, mengenai kerajaan Allah itu nggak bisa lihat. Gitu. Betapa bersyukur dan apa ya? Dan bahagianya kita, gitu ya. Betapa bersyukur dan bahagianya kita bisa kemudian memiliki identitas baru itu. Kan saudara harus bisa menjelaskan apa sih identitas baru itu, emang sebelumnya apa gitu. Nah ini yang saya jelaskan gitu. Dulu kamu orang-orang durhaka di dalam kerajaan angkasa, di dalam kerajaan kegelapan, yaitu dunia yang dengan segala keinginannya yang udah jatuh ke bawah di bawah kutuk gitu. Karena manusia pertama itu gagal untuk taat kepada Allah gitu. Sehingga mereka diusir dari dalam kehidupan yang kekal itu. Mereka menjadi terbatas hidupnya. Mereka menjadi
terbatas di dalam umurnya, jadi mati secara fisik tubuh, dan juga terbatas di dalam hubungannya dengan Tuhan. Mereka tidak bisa mencari Allah. Tidak ada orang yang mencari Allah kecuali Allah sendiri menyatakan diri. Itu kan terjadi sebelum Yesus datang. Allah menyatakan diri kepada orang yang dia mau, tapi tidak ada orang yang bisa dapat mencari Allah. Itulah apa kehidupan yang kemudian menjadi terbatas gitu. Menjadi terbatas setelah manusia itu gagal untuk taat kepada apa yang Allah mau, kan gitu. Nah, jadi dulu gitu, dulu kamu ada di antara hitungan mereka itu. Sekarang ketika kamu dikaruniai oleh Bapa itu untuk di apa katanya, di tadi apa, dilepaskan, pakai kata itu kan, kalau Kolose 1:13. Jadi saudara dilepaskan dari belenggu gitu. Gitu. Saudara dilepaskan dari belenggu itu dan dipindahkan ke dalam kerajaan Allah atau kerajaan Bapa. Nah, saudara perhatikan sedikit saja di sini. Di Kolose 1:13 dikatakan ke dalam kerajaan anaknya. Yesus, ya, Yesus selalu di dalam keempat Injil itu selalu berkata begini, Bapa, Tuhan langit dan bumi, aku bersyukur kepadamu, katanya. Aku bersyukur kepadamu. Saya baca ayatnya ya, teman-teman, supaya tidak 11 ayat. Aku bersyukur kepadamu karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Saya tertarik karena tertariknya itu gini. Tertariknya gitu, gini. Makanya Paulus bilang kan, kamu bodoh, karena kamu bodoh, kamu bisa diselamatkan. Gitu. Singkatnya, sederhananya gitu. Gitu. Jadi kebodohan dunia itu sudah dipakai Allah untuk menyelamatkanmu gitu. Itu memang teologi Kristen, teologi pengikut Kristus itu emang begitu. Kau sembunyikan kepada orang bijak dan orang pandai. Siapa orang bijak dan orang pandai? Itu ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Gitu. Ada nggak Farisi-Farisi zaman modern ini, post milenium? Banyak yang hafal ayat Alkitab, tapi tidak dikasih karunia hikmat dan roh wahyu untuk mengetahui dan memahaminya. Itu Paulus tulis itu loh. Nanti pastor coba cari roh wahyu dan hikmat. Roh hikmat dan wahyu. Kamu diberi roh hikmat dan wahyu. Gitu. Itu. Nah, teman-teman, jadi gini loh. Kerajaan ini sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa, ya. Di dalam Matius 11 ayat 27, ya, ayat 27. Yesus bilang gini, dia bilang gini, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu, ayat 26-nya. Ayat 27, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Kata-kata itu menarik kan? Ya enggak? Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Semua. Kalau saudara baca di ayat-ayat yang lain, itu dijelaskan mengenai milikmu Bapa telah engkau serahkan kepadaku. Gitu. Yang kedua, kan? Yang ketiga, segala kuasa di bumi dan di surga telah diserahkan kepadaku. Makanya kerajaan Bapa disebut kerajaan anak sekarang. Saya ulang ya. Kerajaan Allah, Injil kerajaan Allah atau kerajaan sorga yang dibawa oleh Yesus ke dunia ini, itulah kerajaannya Bapa. Ini saudara menjadi kerajaan anak karena Bapa menyerahkan segala sesuatu kepada anak. Matius 11 ayat 27. Diperjelas dengan 28 ayat 18. Matius bilang, segala yang di bumi dan di surga telah diserahkan, segala kuasa di bumi dan di surga telah diserahkan kepadaku. Oke, dua ayat itu. Ada beberapa ayat yang lain sebagai pendukung.
semua milikmu itu telah engkau telah serahkan kepadaku, menjadi milikku. Bapa telah menyerahkan, Yohanes 5 ayat 27, Bapa telah menyerahkan kuasa ya untuk menghakimi kepada apa? Kepada Yesus sebagai anak manusia. Jadi kerajaan Allah tadi menjadi yang adalah kerajaannya Bapa, yang adalah kerajaan surga, menjadi kerajaan anak. Karena Bapa menyerahkan segala sesuatu di surga dan bumi kepada anak. Jadi saudara dan saya dilepaskan dari kerajaan angkasa dipindahkan ke dalam kerajaan anak. Dia sebagai raja. Hari ini engkau dan saya, Bapa mengaruniakan kepadamu satu pemberian, gitu. Pemberian itu kasih karunia. Itu adalah pemberian Allah untuk kau bisa hidup di dalam kerajaan anaknya. Satu hari nanti, belum tiba, satu hari nanti. Coba ada yang baca 1 Korintus pasal 15 ayat 24. 1 Korintus 15 ayat 24. Satu Korintus pasal 15 ayat 24. Kemudian tiba kesudahannya. Jadi, ingat kan? Di depannya kata, kemudian tiba kesudahannya. Belum tiba kesudahan itu. Sekarang, belum tiba. Saudara, sebelum ini ayat ini kalau kita tidak baca dengan cermat, itu tidak mudah dimengerti. Saya sudah berkali-kali baca. Aduh, saya lupa ya. Sebenarnya saya pernah tulis di sini dan itu bagus harusnya. Tapi nggak apa-apa. Itu lain kali saya bisa munculin lagi ya. Teman-teman perhatiin. Tadi ya, Bapa mengutus Yesus membawa kabar baik mengenai kerajaan Allah atau kerajaan surga. Dan itu kerajaannya Bapa. Ya kan? Oke. Siapa yang masuk dalam kerajaannya Bapa? Itu adalah orang-orang yang dikaruniai oleh Bapa. Ya kan? Kasih karunia itu untuk kemudian mata hatinya terang, dapat melihat pengharapan apa yang ada di dalam panggilan itu. Nah, Bapa menyerahkan kuasa kepada anak di dalam kerajaan ini, maka namanya kerajaan Kristus atau kerajaan anaknya. Nah, sekarang kerajaan ini menjadi kerajaan anaknya kan? Di sini sekarang. Nah, 1 Korintus 15 ayat 24 katakan, lalu tibalah kesudahannya. Lanjut. Apa katanya? Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Oke, jadi Yesus. Iya atau Yesus. Ya, yang tadi kan udah dikasih kuasa kan? Oke? Dia menyerahkan kembali loh. Dia menyerahkan kembali. Coba silakan. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan. Diulang dulu. Yaitu, jadi kesudahannya itu apa sih kesudahannya itu? Jadi nanti kalau pertanyaannya, kemudian tiba kesudahannya, apa yang dimaksud kesudahannya itu? Yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Jadi ada waktunya kan? Ada waktunya ya. Kerajaannya itu diserahkan, ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Gitu ya. Nah, coba baca ayat 25 biar yang kita jelaskan tadi terkonfirmasi. Kalau bisa 24 dan 25 diulang. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Oke, saudara bisa tangkap tadi ya, bahwa sekarang siapa yang memegang kerajaan itu?
Yesus ya, ia harus memegang pemerintahan sebagai raja. Oke, gitu. Karena apa? Karena Bapa sudah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, kuasa kepadanya. Itu di sini di dunia ini. Ini penting sekali, saudara, karena eh, ini mengenai kuasa kan. Siapa yang berkuasa ya? Gitu. Siapa yang berkuasa sebenarnya untuk menjaga mengenai hidup kita ini kan? Gitu kan. eh, hidup kita ini loh, gini loh. Eh, mati kita, hidup kita itu di tangan Tuhan. Gitu. Jadi orang bilang gini kan, katanya yang mencabut nyawa itu iblis. Bukan. Ya kan? Yang membuat orang mati itu ya Tuhan. Gitu. Saudara bisa baca di Roma pasal berapa? Pasal 14 kalau nggak salah. Ya. Dia menjadi Tuhan atas orang mati dan orang hidup. Gitu. Ya. Nah, kita kembali ya. Jadi jelas ya bahwa dulu ada yang namanya Eden. Tiba-tiba muncul kerajaan angkasa. Itulah kerajaan kegelapan. Nah, kabar baik Injil datang itu melepaskan kita dari kerajaan kegelapan ini masuk ke dalam sebenarnya kerajaan Allah atau kerajaan surga atau kerajaannya Bapa. Tapi disebut kerajaan anak karena Bapa menyerahkan segala sesuatu kekuasaan dan kepemilikan kepada anak. Dan kalau nanti tiba kesudahannya, itu dia menyerahkan kerajaan ini kepada Bapa. Tetapi sekarang katanya ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Nah, jadi belum. Saya jelaskan sedikit di situ supaya teman-teman tahu mengenai kronologisnya. Wahyu pasal 17, 18, dan 19. Disitulah cerita, nih kalau nanti malam pengen tahu ya, yang dibilang di sini, sampai Allah meletakkan atau Bapa meletakkan semua musuh di bawah kakinya itu siapa sih yang belum gitu kan? Katanya semuanya udah selesai. Enggak, ini ada. Itu dicatat di Wahyu 17, 18, 19. Gitu. Itu adalah siapa? Itu adalah nabi Babel besar, nabi-nabi palsu, antikris, ya. Nah, ini dua di situ disebutnya binatang. Binatang itu ada dua, binatang yang keluar dari dalam laut itu adalah antikris, binatang yang keluar dari dalam bumi itu adalah gambaran nabi-nabi palsu. Dan yang terakhir itu adalah iblis itu sendiri. Itu. Ya. Oke. Nah, jadi nanti akan tiba kesudahan itu. Tapi di tengah-tengah dunia ini, saudara, ada yang terjadi. Nah, mari kita baca Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12. Di tengah-tengah dunia ini kerajaan ini seperti apa ya? Gitu. Jadi pertama tadi ya, sebelum kita ke situ ya. Pertama tadi kerajaan surga ini atau kerajaan Allah inilah yang menjadi kabar baik itu kan. Ini menjadi gospel atau Injil itu ya. Jadi Yesus datang untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Itu bukan kitab Injil ya. Ingat tuh. Itu bukan kitab Injil. Itu bukan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bukan. Jadi dia datang membawa Injil kerajaan Allah, bukan kitab Injil. Kitab Injil belum ada waktu Yesus ada. Gitu, ya. Karena orang bilang kalau begitu Injil, Yesus baca Injil yang mana gitu. Nah, ya, oke. Jadi dia datang membawa Injil kerajaan Allah. Artinya kabar baik mengenai kerajaan Allah, kabar baik mengenai kerajaan surga, kabar baik mengenai kerajaannya Bapa. Gitu, ya. Dan bagaimana orang dapat masuk menikmati atau masuk ke dalam kerajaan Bapa ini? Bapa yang mengaruniakan, Bapa yang menarik orang untuk datang kepada kerajaan ini. Itulah pemberian Allah, gitu. Itu bukan hasil usahamu. Makanya saudara lihat Yohanes pasal sorry Yohanes pasal 6 ayat 44 sama 65 itu dia kan bilang begini. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau Bapa tidak menariknya datang kepadaku. Gitu. Jadi kerajaan anak kan? Gitu.
Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Oke? Nah, tetapi satu saat nanti, jadi kita hidup di dalam kerajaan ini, tetapi satu saat nanti akan tiba kesudahannya kan, kerajaan itu. Nah, mari kita baca mengenai keadaan kerajaan itu di Ibrani pasal 12. Kita baca ayatnya yang saudara ingat nggak Ibrani pasal 12 yang sering kita baca mengenai apa? Ada yang ingat? Mengenai banyak saksi dan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Enggak, yang sering kita baca. Yesus membawa kita kepada kesempurnaan iman. Ibrani 12. Ibrani 12. Apa yang sering kita baca di Ibrani 12? Oke, roh-roh orang benar ya. Jadi ayat 22 kan, tetapi kamu datang ke Bukit Sion, kota Allah, Yerusalem surgawi. Itu saudara, menurut saya ya, tidak ada ayat dalam Alkitab yang sekomplit itu mengenai gambaran nanti loh, nggak ada. Coba saudara baca ya. Itu tahu nggak? Dari ayat 18 di Ibrani 12 itu menggambarkan ketakutan Musa, kegentaran mengenai Gunung Sinai. Saudara tahu peristiwa itu. Wah, gelap. Digambarkan guntur. Orang semua takut. Bahkan Musa tuh bilang begini nih. Musa bilang begini. Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Musa. Satu gambaran yang sebaliknya gitu. Kamu orang-orang ya yang mendapatkan kasih karunia Allah. Ini berita baik itu. Bahwa tetapi kamu datang ke mana katanya? Bukit Sion. Bukit Sion itu sama dengan kota Allah, sama dengan Yerusalem surgawi. Kepada kumpulan beribu-ribu malaikat, gitu katanya. Ya, kepada kumpulan beribu-ribu malaikat, satu kumpulan yang meriah. Terus bagian keduanya, kepada jemaat gereja, anak-anak sulung. Makanya kita disebut dikasih karunia sulung roh. Gitu kan? Kepada jemaat anak-anak sulung. Gitu. Yang namanya terdaftar di surga. 2 kali kata terdaftar di surga ini muncul dalam Alkitab. Di Injil Lukas, sama di sini. Ibrani pasal 12 ini. Ayat 23. Yang namanya terdaftar di surga. Kepada Allah katanya yang menghakimi semua orang. Dan yang terakhir di situ kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Itu gambarannya. Dan bagian yang ketiga, jadi ada 3 bagian. Ibrani 12 ayat 22, 23, dan 24. Di 24-nya dibilang gitu. Dan kepada Yesus. Gitu. Ayat 24, kepada Yesus, pengantara perjanjian yang baru. Jadi komplit itu di situ, saudara. Ya. Jadi nanti ini kita akan sampai kemana ya? Kemana sih kita akan sampai? Atau pertanyaan yang sangat menarik. Apa yang dimaksud surga? Ada 2 loh pertanyaan yang menarik di dalam kekristenan itu. Apa yang dimaksud surganya orang Kristen? 1. Yang kedua, apa yang dimaksud selamat dalam Kristen? Gitu. Ini 2 pertanyaan ini sebenarnya spesifik jawabannya. Nah, jawabannya ada di ayat itu. Yang dimaksud surga di dalam Kristen itu adalah apa? Yerusalem surgawi. Gitu. Itulah kota Allah. Karena di sanalah Bapa itu ada, di sanalah Yesus itu ada. Di sanalah jemaat anak-anak sulung ada, di sanalah roh-roh orang benar yang sudah menjadi sempurna itu ada. Di sanalah malaikat beribu-ribu malaikat yang satu kumpulan yang meriah itu ada. Gitu. Itulah gambarannya, gitu. Surga itu, gitu. Ya. Apa yang dimaksud selamat? Yang dimaksud selamat di dalam yang dimaksudkan oleh Yesus itu adalah itu, ya, masuk ke dalam Yerusalem surgawi. Itu sesungguhnya kan. Oke. Nah, kalau saudara baca, jadi sebelum sampai ke situ, itu dituliskan yang Pak Tadus tadi bilang, gitu. Ayat yang nah, kita baca aja kan, mulai ayat yang ke-25 sampai 29. Silakan baca. Ibrani 12 ya. Ayat 25 sampai 29. Jadi kita sekarang ada di dalam kerajaan anaknya kan?
gitu. Kita dibawa dan kerajaan anaknya. Dan Yesus itu katanya apa? Harus memerintah sebagai raja sampai musuh-musuhnya ditaklukkan di bawah kakinya. Sebelum saya melangkah jauh ya saudara ya, sebelum saya melangkah jauh. Saudara tahu nggak? Yang dimaksud, nah ada dua yang saya belum jelaskan. Saudara perhatiin ya. Di dalam cerita tadi, ada dua. Pertama, saya jelaskan tadi di kerajaan kegelapan itu kan ada tiga, ya, ada tiga yang memerintah di situ kan. Ada iblis, ular tua naga besar, itu satu orang, satu pribadi itu. Itulah bintang fajar, ya kan? Dia bolos. Yang kedua adalah antikris. Antikris ini satu nggak? Enggak, banyak. Antikris itu adalah semua roh yang tidak mengaku Yesus itu Tuhan. Makanya namanya antikris. Karena hubungannya sama Kristus gitu. Yang ketiga adalah, bukan Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Kristus. Oke? Saudara baca di 1 Yohanes ya. Yang ketiga apa? Nabi-nabi palsu. Nah, teman-teman, dari tiga ini, ingat nih catatannya, dari tiga ini, pada saat Yesus mengatakan di atas kayu salib, sudah selesai. Yesus kan diutus oleh Bapaknya, menurut Roma pasal 8 ayat yang ketiga, ke dalam daging kan, gitu. Dan Bapa menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging itu. Dan Yesus taat, mati sebagai manusia, ya kan? Pada saat itu, ketika dia katakan sudah selesai di atas kayu salib, maka apa? Maka iblis dia bolos, ular naga besar, ular tua ini, itu diikat, dilemparkan ke dalam jurang maut, lubang jurang maut, gitu. Lubang jurang maut, dan dia diikat. Nah, saudara nanti saudara baca ya di Wahyu pasal 20 ayat mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 kalau nggak salah ya. Gitu. Saudara nanti baca. Sampai ayat yang ke-10 ya. Ayat 11 itu udah penghakiman terakhir. Jadi Wahyu pasal 20. Oke. Nah, saudara, itu poin pertama. Jadi di situ iblis diikat. Nah, nanti ada satu saat di mana iblis yang ini, dia bolos ini, tapi antikris sama nabi palsu dan semua sepertiga malaikat yang mengikut dia, itu kan nggak diikat. Jadi kalau sekarang hari ini kita ada pencobaan, ada hal-hal yang namanya membuat hidup kita itu persoalan itu kita lihat, kita alami gitu ya, karena keikutsertaan dari antikris dan kemudian nabi-nabi palsu. Itu kita bisa rasakan karena ini kan nggak diikat, yang diikat itu adalah iblis. Itu adalah, saudara bisa baca di Wahyu pasal 20. Dia diikat. Yang kedua adalah, saudara tahu nggak, ini kerajaan tadi itu, waktu kerajaan Allah itu datang, dan kemudian kerajaan Kristus ini mulai memerintah sebagai raja, sampai tiba kesudahannya, itulah yang disebut 1000 tahun. Itulah yang dimaksud kerajaan 1000 tahun. Banyak tafsiran bahwa kerajaan 1000 tahun itu nanti akan datang. Yesus akan datang ke bumi dan kemudian memerintah dengan damai di bumi ini. Itu sama sekali tidak ada gambarannya di dalam Alkitab. Gitu. Hanya orang mencoba menafsirkan 1000 tahun itu hanya di kata 1000 tahun. Tapi tidak ada gambaran dalam Alkitab bahwa kemudian Yesus akan memerintah dan di bumi inilah. Enggak ada. Gitu. Yang ada adalah Yesus bilang, aku akan datang kembali, kalau aku telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Dan membawa kamu ke tempatku. Jadi bukan di sini. Ke tempatku itu di mana? Di ayat 2-nya, Yohanes 14 bilang, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Gitu. Jadi itu di rumah Bapak. Rumah Bapak itu yang mana ya? Bapak ada di mana tadi di Ibrani 12 ayat 22. Ayat 23-nya. Bapak ada di situ kan? Bapak yang menghakimi semua orang gitu.
Bapa ada di situ. Di mana? Di kota Allah. Di Yerusalem surgawi. Di rumah Bapakku. Gitu. Jadi ke sana gitu. Bukan di sini gitu. Nah, jadi yang dimaksud kerajaan 1000 tahun untuk konsisten dengan itu adalah sejak Kristus memerintah sampai Kristus menyerahkan kerajaan itu kepada Bapaknya seperti yang dicatat di 1 Korintus pasal 15 ayat 24 tadi. Gitu. Nah, Saudara, sekarang kita masuk ke dalam situ ya. Kita masuk ke dalam situ ya. Apa yang terjadi katanya? Coba kita baca ayat ini ya. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi. Nah, saudara ya, ini kan keadaannya itu nanti yang dicerita tadi bahwa satu saat nanti ya. Tapi katanya apa? Waktu itu suaranya tetapi sekarang nih. Tetapi sekarang sebelum kesudahannya itu terjadi. Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Jadi supaya benar-benar yang tidak penjelasannya di bawah. Karena ia dijadikan supaya karena ia atau goncangan itu dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Nah, dia jelasin apa itu yang dimaksud. Ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah itu api yang menghanguskan. Ini kata Allah itu api yang menghanguskan, yaitu gambaran dari di ayat 18 ini. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman dan kegelapan dan angin badai. Di mana Musa berkata, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Gitu. Tetapi kamu yang menerima kerajaan Bapa, kerajaan Allah, kerajaan surga, yang masuk ke dalam kerajaan anaknya, yang anaknya itu memerintah sebagai raja sekarang, di sini di bumi ini. Saudara, makanya kita disebut pengikut Kristus, karena Kristus sedang mengembalakan kita. Nah, kalau kita digembalakan, maka harus ikut gembala. Ya, Petrus bilang, kamu harus teladan di dia. Kamu harus mengikuti jejaknya. Gitu. Nah, jadi kerajaan Allah yang itulah gambaran dari di mana kita hidup, di kerajaan apa-apa yang kita melintas di dalamnya. Gitu. Ya, dulu nih saudara, kita lahir, kita ada di dalam kumpulan orang-orang durhaka. Sebelum kita dikaruniai oleh Bapa untuk dilepaskan dari kerajaan kegelapan, masuk ke dalam kerajaan anaknya. Gitu. Dan di dalam kerajaan anaknya ini, kita menerima yang namanya apa? Pengembalaan. Gitu. Ya. Nah, sekarang saudara, saya mau menjelaskan bahwa apa ciri-ciri kerajaan ini? Gitu. Ya, apa ciri-ciri kerajaan ini? Kerajaan ini tidak ada tanda-tanda lahirianya. Gitu. Jadi jangan sampai kita, bagaimana buktinya bahwa kamu itu datang kerajaan Allah itu sudah datang kepadamu, bahwa kamu itu sudah ada di dalam kerajaan Allah itu, atau kerajaan surga itu, atau kerajaan anaknya itu. Apa tandanya? Apa buktinya? Buktinya tidak ada tanda-tanda lahiriah. Nikodemus gitu, di Yohanes pasal 3 kan, gitu, bertanya kepada Yesus kan, gitu.
Bagaimana mungkin aku dilahirkan kembali? Dia bilang, angin bertiup dari gini, angin bertiup, kau tidak tahu datangnya dari mana dan kemana perginya. Gitu, ya kan? Gitu. Seperti itulah orang yang lahir dari roh, katanya. Gitu. Jadi kau harus dilahirkan kembali, lahir dari air dan roh. Gitu. Lahir dari roh itu bagaimana? Ya orang nggak tahu. Tidak ada tanda-tanda lahiriah, sorry, bukan orang nggak tahu. Tidak ada tanda-tanda lahiriah. Tidak ada orang lain yang tahu. Nah, saudara yang tahu, saudara dengan Tuhan yang tahu. Apakah saudara benar-benar sudah dilahirkan kembali dari roh? Gitu, ya. Kita dilahirkan kembali oleh baptisan roh. Nah, apa yang dimaksud itu? Itu adalah proses di dalam kehidupan. Nanti kita bahas itu. Tapi saya membuat yang sederhana dulu ya, menjadi frame-nya itu. Kerajaan itu kerajaan yang tanpa tanda-tanda lahiriah. Satu. Yang kedua, kerajaan ini, karena kerajaan ini adalah di Yesus yang memerintah sebagai raja di dalam kerajaan ini, maka kerajaan ini adalah miliknya dia. Gitu. Miliknya Kristus. Gitu. Kerajaan ini tidak tergoncangkan. Inilah kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Nah, kerajaan ini baru kita sambung kemarin. Jadi penjelasan saya hari ini itu sisipan dari yang kemarin sebenarnya. Jadi kerajaan ini bukan tidak ada tanda-tanda lahiriah atau bukan kerajaan yang secara jasmania, tetapi kerajaan ini adalah yang dijelaskan di Roma pasal 14 ayat 17. Coba dibaca. Roma 14 ayat 17. Roma pasal 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Oke. Muncul kata Roh Kudus ya teman-teman. Tadi kita udah ngomong nih, ya perhatiin ya. Elemen ketiga ini terakhir dikit banget waktunya. Ya, saya buat cepat, nanti kita lanjutin lagi. Jadi Bapa mengutus Yesus untuk membawa kerajaannya Bapa ke dunia ini. Gitu kan? Bapa mengutus Yesus untuk memberitakan Injil kerajaannya Bapa itu sendiri ke dunia ini. Siapa yang bisa datang kepada ke dalam kerajaan Bapa ini? Ya, yang Bapa karuniakan untuk datang kepadanya. Yang Bapa tarik untuk datang kepadanya. Makanya namanya pemberian Allah. Gitu, ya. Orang masuk di dalam kerajaan anaknya, dipindahkan orang untuk masuk situ. Maka saudara kalau mengerti kata redeem, itu artinya ditebus. Makanya fellowship kita ini namanya redeem worship, gitu kan? Penyembahan yang penyembahan karena menikmati yang namanya penebusan, gitu. Penebusan artinya dilepaskan dari kan kehidupan sebelumnya, gitu kan, ditebus masuk ke dalam kerajaan. Nah, muncul rupanya ciri-ciri kedua dari kerajaan, ciri-ciri ketiga. Yang pertama tadi bukan tidak ada tanda-tanda lahiriah. Yang kedua, dia tidak tergoncangkan, kan? Dia tidak tergoncangkan untuk menyatakan bahwa ada yang lain yang benar-benar akan tergoncangkan, kan? Yang ketiga adalah kerajaan Allah ini itu ada apa? Ada Roh Kudus yang bekerja di dalam kerajaan Allah ini. Roh Kudus itu apa? Ya rohnya Bapa sendiri. Menarik ya. Bapa mengutus anaknya untuk membawa Injil atau kabar baik mengenai kerajaannya Bapa itu sendiri. Dan Bapa menyerahkan kuasa kepada anaknya. Akhirnya kerajaan ini yang memerintah adalah Yesus, itu anaknya itu menjadi raja, kan gitu. Oke? Nah, kemudian bagaimana orang untuk datang kepada kerajaan Bapa ini? Ya,
Bapa sendiri yang menarik orang itu. Bagaimana Bapa menarik orang itu datang kepada kerajaan Bapa ini, atau yang diberikan kepada anaknya itu menjadi kerajaan anaknya? Bagaimana caranya? Ya melalui rohnya Bapa sendiri, yaitu Roh Kudus. Sehingga kerajaan Allah itu disebut bukan mengenai hal-hal lahiri atau jasmani atau makan dan minum, tetapi mengenai sukacita, damai sejahtera, mengenai kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Gitu. Roh Kudus yang mengajarkan kita mengenai kebenaran, yaitu membawa kita ke dalam seluruh kebenaran. Jadi, di dalam kerajaan ini, kita akan menikmati yang namanya kebenaran yang memerdekakan. Jadi, apa bukti yang saudara nikmati dan saudara rasakan? Mungkin orang lain tidak lihat, karena memang tidak ada tanda-tanda akhirnya. Apa yang saudara nikmati? Saudara menerima yang namanya pekerjaan Roh Kudus akan kebenaran. Apa yang dikerjakan Roh Kudus akan kebenaran? Kebenaran ini akan set you free, akan membuat kau sungguh-sungguh merdeka. Engkau rasa bahwa saya kok merdeka, saya kok free ya, saya kok merasa bebas gitu ya. Saya menikmati yang namanya kelegaan ya. Kenapa saya bisa menikmati kelegaan ya? Karena kau dituntun, diajar oleh Roh Kudus mengenai kebenaran, bahwa kamu sekarang adalah orang-orang yang diberikan karunia, sehingga kamu menikmati yang namanya hidup yang baru gitu. Kamu menikmati hidup yang baru di dalam Kristus. Gitu. Kebenaran bicara mengenai kemerdekaan. Saya ulang kata-kata ya. Kebenaran bicara mengenai kemerdekaan. Yohanes 8 ayat 30 dan 31 ya. Kalau anak itu memerdekakan kamu, maka kamu pun sungguh-sungguh merdeka. Jadi kebenaran ini akan kita nikmati dalam hal dia akan membawa kita kepada satu suasana batin di mana kita merasa merdeka gitu. Kita tidak ada di bawah perhambaan atau intimidasi. Aduh, gimana ya mengenai hidup saya yang kan dulu begini, orang tua gue begini, latar belakang gue begini. Nggak ada. Karena Roh Kudus ajar kamu satu hal. Di dalam Kristus kau itu ciptaan yang baru. Itu yang dibilang, wah, kerajaan Allah sudah ada di antara kamu. Gitu. Karena kamu bisa menikmati suasana batiniah seperti itu. Tidak ada tanda-tanda halir, bukan masalah makan dan minum. Tapi kamu menikmati yang namanya kebebasan, kemerdekaan dari semua intimidasi atau belenggu kehidupan itu. Oke? Nah, di mana ada kebenaran ini, ada damai sejahtera. Ya kan? Di mana ada kemerdekaan ini yang membawa saudara di mana ada kebenaran ini yang membawa kepada kemerdekaan, di situ pasti ada damai sejahtera. Karena saudara merasa bahwa hidup saudara menjadi hidup yang baru, memiliki identitas baru di dalam Kristus, maka saudara menikmati yang namanya peaceful mind, pikiran yang damai. Aku tidak dalam belenggu apa-apa. Aku tidak ada dalam pendakwaan oleh siapa-siapa. Aku tidak ada di dalam tuduhan mengenai masa lalu, mengenai masa apapun, mengenai momentum-momentum apapun dalam hidup. Iblis tidak bisa bilang, kamu udah buat dosa loh. Kamu udah begini loh. Saudara tidak ada di dalam tuduhan-tuduhan seperti itu. Gitu. Karena apa? Karena saudara tahu bahwa ketika anak itu memerdekakan aku, maka aku pun sungguh-sungguh merdeka. Yohanes 8 ayat 36 kalau tidak salah. Ya, betul Mira? Oke, sungguh benar. Ya, ya gitu ya. Nah, saudara nanti baca dari 31, 32, 36 ya. Itu. Jadi saudara ya, kerajaan itu mengenai kebenaran. Dan apa yang saudara nikmati? Set you free. Membuat saudara apa? Membuat saudara merdeka. Tidak ada dalam intimidasi tuduhan mengenai kamu orang berdosa. Kalau kau dosa, kau datang pada Tuhan. Tuhan itu setia. Dia pasti mengampuni segala dosamu. Kalau gitu Pak, buat dosa sah. Kalau kau buat dosa, kau kehilangan kesempatan, kau rugi karena waktu itu terbatas, waktu itu tidak bisa diulang. Padahal waktu ini diinginkan oleh Tuhan yang punya kerajaan itu supaya kau menikmati kemuliaan yang semakin besar. Kau rugi
Karena kau pakai itu untuk menyenangkan hawa nafsumu. Rugi. Apakah masih selamat, tak? Menurut 1 Korintus 3 ayat 15, kau masih selamat. Tapi kau rugi, akan seperti keluar dari dalam api. Maksudnya apa, Pak? Kau tidak terangkat waktu Yesus datang. Nanti kau ikut di penghakiman terakhir. Selamat nggak, Pak? Ya, seperti keluar dari dalam api. Tidak ada penjelasan lebih jauh dalam Alkitab itu, tapi kalau saya dapat, saya pasti cerita lagi. Gitu kan? Gitu. Itu. Jadi, tidak ada dakwaan, tidak ada tuduhan. Kau bebas datang dan kemudian apa? Karena apa? Karena anak itu memerdekakan engkau. Karena apa? Kebenaran itu memerdekakan engkau. Nah, dengan jalan ini, maka ketika kebenaran itu membawa kita kepada kemerdekaan, maka kita memiliki yang namanya damai sejahtera. Damai yang dia berikan amat besar, lebih besar dari suasana hatimu, lebih besar dari tuduhan-tuduhan di dalam hatimu, lebih besar dari kabut kabut hitam kehidupan yang menutupi hati. Itu lebih besar dari itu. Makanya pasti penyair, pencipta lagu itu pasti membayangkan keadaan itu kan. Damai yang dia berikan amat besar gitu. Karena memang sangat besar. Nah, itu di dalam kerajaan. Itu ciri kerajaan. Ciri-ciri kerajaan adalah di situ ada kebenaran yang memerdekakan. Dan ciri-ciri kerajaan adalah kemerdekaan itu membawa kedamaian, yaitu damai sejahtera. Dan karena orang menikmati kemerdekaan dan damai sejahtera itu, maka dia limpah dengan sukacita. Itu ekspresinya. Nah, saudara dan saya bilang, senantiasa sukacita, Pak. Bisa dilewati dengan senantiasa bersukacita. Saudara tahu nggak? Saudara bisa berkata, bisa dilewati. Itu karena saudara dan saya tahu persis bahwa saudara akan lewati padang gurun, tofan, dan badai dunia. Itu kenapa saudara bilang, Pak, bisa dilewati. Karena apa? Akhirnya saudara teruji bisa melewati. Teruji bisa memilih kehendak, memilih keinginan roh daripada keinginan daging. Sehingga saudara bisa bilang, bisa dilewati dengan kekuatan. Tapi pasti ada di antara kita yang kemudian, Pak, bisa dilewati. Tapi sedih, Pak, ceritanya. Gitu. Karena apa? Karena mungkin saudara gagal dalam ujian. Gitu. Tapi saudara masih bisa bilang, bisa dilewati. Gitu ya. Artinya apa? Saudara sadar bahwa sepenuhnya bahwa perjalanan saudara dan saya itu adalah padang gurun. Padang gurun. Nah, nanti kita cerita mengenai itu. Ya. Kita tutup dulu dalam doa ya, teman-teman. Bapa, kami berhenti untuk mendengarkan firman melalui apa yang keluar dari mulut hamba. Tetapi hamba percaya bahwa roh-Mu sendiri yang berbicara terus di dalam setiap hati kami. Yang kemeteraikan di dalam setiap kami yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai penguasa yang Engkau telah utus, yang telah menyelesaikan segala pekerjaannya di sini di bumi ini dan telah naik ke surga, duduk di sebelah kananmu ya Bapa. Dan satu hari nanti dia akan datang kembali. Aku percaya, kami percaya bahwa roh-Mu sendiri yang akan menuntun kami ke dalam seluruh kekayaan akan firman ini. Sehingga kami menikmati setiap benih yang ditabur itu. Berbuah, bertumbuh, dan berakar. Supaya kami dapat menikmati sukacita dan damai sejahtera yang tidak terbatas itu Tuhan. Bekerjalah terus di dalam kami. Tuntun kami, perlengkapi kami, teguhkan kami, kuatkan kami, sampai akhirnya kami bisa setia untuk menjadi sempurna seperti yang Engkau inginkan. Bapa, terima kasih. Di dalam Kristus Yesus kami datang kepadamu. Amin. Amin.